فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masih pada masail yang poin-poin masail ini adalah faedah-faedah ringkasan telah disimpulkan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Terakhir kita sampai pada masalah yang ke-12. Sekarang kita masuk pada ats-tsalitsah asyrah, masrifuz zakah. Faedah yang ke-11 yang bisa dipetik dari bab ini yaitu adanya keterangan tentang masrifuz zakah. Pengarahan zakat itu kemana? Untuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu siapa saja. Dan dalam hadis yang telah kita lewati, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diberikan kepada orang-orang fuqara, orang-orang fakir, dan diutamakan untuk dikedepankan fuqara balad, yaitu orang-orang fakir di negerinya, sebelum ke tempat-tempat yang jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat menjadi berapa golongan? Indak ya Zakaria. Nah, Allah Subhanahu wa taala golongkan menjadi 8 dalam firman-Nya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, baik. Itu 8 golongan. Baik. Dan fuqara akhwan ketika disebutkan sendirian, nah biasanya masuk ke dalamnya juga deretan masakin, orang-orang miskin. Karena kedua istilah ini al-faqir wal miskin mimma ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dua istilah yang kalau disebutkan berbarengan dalam satu konteks maka maknanya berbeda, seperti dalam ayat tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Ada disebutkan fakir, disebutkan miskin, berarti maknanya berbeda. Dan fakir lebih memprihatinkan kondisinya. Nah, karena fakir dalam istilah itu berarti al-mu'dim, yaitu orang yang tidak punya apa-apa. Tapi kalau miskin masih lebih mending,
karena dia memiliki sesuatu tapi tidak mencukupi. Ar-rabi'ah asyrah kashful 'alimi syubhata 'anil muta'allim. Taib. Di antara faedah yang kita bisa petik dari hadis-hadis yang disebutkan pada bab ini, yaitu kashful 'alimi syubhata 'anil muta'allim, yaitu penyingkapan yang dilakukan oleh seorang alim tentang syubhah yang ada pada orang yang belajar, yaitu syubhah di sini syubhatul ilm, yaitu kejahilan, sesuatu yang tidak diketahui. Taib. Di mana seorang alim berupaya untuk menjelaskan segamblang mungkin agar tidak menyisakan sesuatu yang rancu di sisi orang yang belajar. Taib. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, "Innallaha aftarada 'alaihim shadaqatan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka zakat, sedekah. Tapi atas siapa? Apakah semuanya kena? Nah, agar jangan sampai menyisakan kebingungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam singkat sesuatu yang mungkin membingungkan tersebut, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, tidak semuanya. Nah, diambil zakat, tapi hanya orang-orang kaya yang memiliki harta mencapai nisab. Kemudian dikemanakan, faturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan, yaitu diberikan, diarahkan pada orang-orang fakir mereka. Ini maksud dari apa? Syekh rahimahullah ta'ala. Dan upaya untuk menyingkap syubhah, ikhwan. Syubhah di sini syubhatul ilm, ya. Maksudnya yaitu sesuatu yang masih rancu dalam pembahasan ilmiah. Ini penting. Nah, saya penting. Dan seseorang apabila memiliki sesuatu yang masih belum paham, nah, sepantas menanyakan. Al-khamisata asyra an-nahyu an kara'imil amwal. Larangan dari mengambil kara'imil amwal, yaitu harta yang paling berharga, yang paling bernilai di sisi pemiliknya. Ini tidak boleh diambil oleh petugas pengambil zakat, dan itu kezaliman. Sebagaimana pula tidak boleh orang yang mau berzakat memberikan harta yang paling buruk. Ini juga kezaliman dari sisi orang yang berzakat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Tidak boleh memilih yang buruk-buruk untuk kalian serahkan sebagai zakat. Diambil dari mana larangan ini? An-nahyu an kara'imil amwal. Dari hadis yang telah kita lewati, Al-Han. Wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Naam. Soalun nahwi. Wa iyyaka wa kara'ima. Kara'ima kenapa dia maftuh? Indak ya Ismail. Naam, tapi kenapa dia mansub? Apa yang menjadikan dia nasab? Mansubun ala
alat tahdzir. Naam. As-sadisa asyrah ittiqa'u da'watil mazlum, yaitu berhati-hati dari doa orang yang terzalimi. Naam. Diambil dari mana Muhammad Sami? Wattaqi da'watal mazlum. Naam. Apa bahaya kok sampai harus berhati-hati ibadah? Kenapa kok harus berhati-hati dari doanya orang yang terzalimi? Naam. Dikarenakan doa orang yang terzalimi termasuk doa yang mustajabah. Naam. Maka disebutkan pada faedah ke-17 as-sabi'ah asyrah al-ikhbaru bi annaha la tuhjab. Naam. Pengkhabaran bahwasanya doa orang yang terzalimi itu tidak ada apa? Tidak ada hijab antara pengkabulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan apa yang diminta. Nah, makanya dalam hadis fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya akan Allah kabulkan. Naam, akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bahkan akhwan, naam, hal ini juga mencakup walaupun yang terzalimi itu naam adalah orang kafir. Maka hati-hati. Kezaliman diharamkan. Bahkan walaupun yang dizalimi orang kafir, kemudian si kafir ini kok berdoa memohon pada Allah dalam keadaan terzalimi. Naam. Taib masuk dalam cakupan. Maka kezaliman jangan sampai dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya muslim, kepada hewan-hewan, dan juga pada orang kafir. Karena Islam ikhwan menyeru kepada al-adil. Allah Subhanahu wa taala saja yang maha kuasa, yang memberikan segala sesuatu kepada hambanya. Naam, mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Karena itu adalah sesuatu yang sangat buruk, sesuatu sifat yang tercela, yang tidak pantas Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat dengannya, maka Allah tidak bersifat dengannya. Demikian pula Allah haramkan hal tersebut atas hamba-hambanya, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Aku jadikan itu haram atas kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Athaminah asyrah min adillati tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil awliya'i minal masyaqqati wal ju'i wal waba. Nah, di antara dalil-dalil tauhid adalah apa yang terjadi pada sayyidul mursalin, pada pemuka para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sadatil auliya, dan pemuka-pemuka para wali Allah Subhanahu wa taala, para sahabat. Minal masyaqqati wal ju'i wal waba, yang berupa masyaqqah, hal-hal berat yang dirasakannya, ujian-ujian berat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Orang yang paling keras balaknya, ujiannya siapa? Ya, para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang utama naam setelah itu, dan orang-orang utama setelah itu. Naam masyaqqah wal ju', demikian pula lapar, wal waba juga apa? Naam
sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang demam yang dirasakan oleh beliau, Allah timpakan 2 kali lipat. Nah, demam yang dirasakan oleh Nabi 2 kali lipat demam umatnya. Ini dari sisi demam saja. Nah, untuk semakin memperbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan faidah ini diambil dari mana? Dari hadis yang telah kita lewati. Nah, diambil dari kisah Khaybar. Nah, baik, dari kisah Khaybar di situ ada kisah tentang sakitnya Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib yang beliau adalah wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak dinamakan Sunan Ali, tidak ada. Nah, tidak ada Sunan Ali. Nah, taib. Beliau wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang telah mendapatkan kabar gembira dengan surga. Dan mengalami sakit. Demikian pula isyarat pada peristiwa yang dialami oleh para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Khaybar. Nah, taib, dikarenakan apa? Kelaparan yang sangat saat itu menimpa pasukan kaum muslimin. Nah, sampai-sampai mereka makan keledai-keledai peliharaan, ya kawan. Taib. Demikian pula thum, yaitu bawang-bawang. Kemudian ketika mereka memasak keledai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan khabar bahwasanya telah diharamkan, maka seketika itu pula ditumpah. Nah, ujian lagi. Nah, menguji tentang ketundukan para sahabat radhiyallahu alaihim terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berada di kuali-kuali, sudah dimasak, datang, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Allah dan Rasulnya melarang kalian dari daging unta, daging keledai-keledai peliharaan. Naam. Adapun masyaqqah, maka jelas masyaqqah perang. Nah, pada Khaybar akhwan datang beberapa hadis. Nah, kaum muslimin di antara yang dirasakan beratnya dalam peristiwa itu dikarenakan apa? Yahudi bersembunyi di benteng-benteng mereka yang kokoh dan mengepung. Nah, mereka di luar tentunya lebih berat. Nah, lebih berat. Taib. Sehingga masyaqqah yang dirasakan oleh kaum muslimin itu yang diinginkan dalam poin ke-18 ini. Kemudian pada pagi harinya atau pada berarti ini hadis Sahal bin Sa'ad termasuk di antara hadis di akhir-akhir peristiwa Khaybar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan di malam yang besoknya kaum muslimin memenangkan peperangan. At-tasi'a asyrah qauluhu la'utiyanna ar-rayah ila akhirih alamun min a'lamin nubuwah. Yang ke-19 berkata Nabi SAW, aku akan berikan rayah, bendera. Terusnya bagaimana? Ila akhirih, coba diteruskan. Hendak Muhammad Aceh.
Tayyib, la'adiyanna ar-rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Ini tanda di antara tanda-tanda kenabian. Kenapa? Karena pengkhabaran bahwasanya Allah mencintai seorang hamba tidak akan bisa diketahui kecuali dari wahyu. Kemudian juga kabar bahwasanya besok kaum muslimin akan memenangkan dengan sebab laki-laki tersebut, dan betul-betul terjadi sebagaimana yang dikhabarkan. Ini bukti dari bukti-bukti kenabian. Al-ishrun tafluhu fi ainaihi alamun min a'lamiha aydha. Kemudian taflah, yaitu ludah yang diludahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kedua mata Ali, merupakan tanda di antara tanda-tanda kenabian juga. Karena dengan itu sembuh. Sembuh ka'allam yakun bihi waja'. Seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. Dan juga dalam sebagian riwayat ikhwan, Ali bin Abi Thalib mengkhabarkan bahwasanya setelah itu beliau tidak pernah mengalami sakit di mata lagi. Setelah diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tertimpa sakit di mata beliau. Al-hadiyah wal 'ishrun fadilatu Ali radhiyallahu anhu, keutamaan Ali radhiyallahu anhu. Diambil dari mana indaki Ahmad? Diberikannya bendera, sekedar diberi bendera. Pengkhabaran bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai beliau, dan juga persaksian bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Juga dengan sebab beliau kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Bahkan Syekhul Islam mengatakan ini adalah hadis yang paling sahih tentang keutamaan Ali. Dan di sana orang-orang Rafidhah juga, mereka menggunakan hadis ini untuk mencela Abu Bakar wa Umar. Di antara kisah yang dimunculkan bahwasanya Abu Bakar memimpin tidak bisa menang, Umar memimpin tidak bisa menang. Baru ketika Ali radhiyallahu anhu yang memimpin. Cuma ditauji oleh para ulama dalam syarah hadis, bahwasanya masing-masing telah memiliki andil, masing-masing memiliki andil. Abu Bakar memimpin dan mendapatkan kemenangan pada fase-fase sebelumnya. Kemudian juga pada fase setelahnya Umar memimpin. Kemudian di fase terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menyerahkan kepada yang lain. Sehingga sama sekali di sini tidak ada perendahan terhadap Abu Bakar wa Umar. Athaniyah wal 'ishrun fadlu sahabati fi dawqihim tilkal lailah wa syughlihim an bisyaratil fath. Keutamaan para sahabat fi dawqihim ay fi khawdihim, dalam pembicaraan mereka di malam itu, dan sibuknya mereka membicarakan hal tersebut, yaitu tentang bisyaratil fath, kabar gembira kemenangan kaum muslimin. Mereka membicarakan itu bukan karena menginginkan kepemimpinan dalam pasukan, tapi mereka membicarakan itu dikarenakan sangat ingin mendapatkan keutamaan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Pengakuan bahwasanya dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang benar. Kemudian kabar bahwasanya Allah dan Rasulnya mencintai orang tersebut. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat karena mereka tidak memiliki himmah pada hal-hal yang rendah, tapi himmah mereka, semangat mereka diarahkan pada hal-hal yang utama.
Taib. Ats-tsalitsah wal 'ishrun al-imanu bil qadari li husuliha liman lam yas'a laha wa man'iha 'amman sa'a. Faedah yang ke-23, iman terhadap takdir. Ini juga diambil dari hadis Sahal bin Sa'ad. Naam, penegasan tentang keimanan terhadap takdir. Kenapa? Karena didapatkannya keutamaan tersebut oleh orang yang tidak mengupayakannya. Dia tidak datang, dia bahkan sakit di tempatnya. Naam, tapi malah dia yang dapat. Wa maniha amman sa'adan, Allah Subhanahu wa taala cegah dari orang-orang yang mengupayakannya. Orang yang berupaya datang ingin dapat keutamaan itu, nah pergi awal-awal di pagi hari mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarju ayyuha, semuanya berharap untuk bisa diberi. Tapi ternyata Allah tetapkan bahwasanya yang mendapatkan keutamaan itu adalah Ali bin Abi Thalib, padahal dia sedang sakit, tidak tahu berita. Tidak tahu berita kalau akan ada penyerahan bendera yang padanya keutamaan besar. Makanya akhwani fillah, perkuat al-iman bil qadar. Semua yang telah ditetapkan tidak akan luput, mesti akan didapat. Namun sebaliknya, kalau memang bukan ketetapan, bukan rezeki seorang hamba, maka dia pun tidak akan bisa mendapatkannya. La yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta ta'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa ma akhtahu lam yakun liyusibah. Tidak akan seseorang mencapai hakikat keimanan sampai betul-betul dia yakin bahwasanya apa-apa yang akan menimpanya tidak akan bisa luput, dan yang luput tidak akan bisa menimpa. Ar-rabi'ah wal 'ishrun al-adabu fi qawlihi 'ala rislik. Yang ke-24, faidah tentang adab dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'ala rislik. Yang maknanya apa 'ala rislik? Syukran. Hati-hati. Hati-hati, jangan terburu-buru. Taib, 'ala rislik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang adab. Penting akhwan, mengingatkan untuk seorang tidak buru-buru, tidak ngebut-ngebut. Ini juga pengajaran adab. 'Ala rislikum. Taib, apalagi dalam situasi seperti itu. Ada seorang kalau tidak berhati-hati, terburu-buru, bisa terjebak oleh musuh. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbingan ini karena ta'anni, kehati-hatian, juga ketenangan ikhwan, termasuk di antara adab yang penting sekali untuk seorang penuntut ilmu berhias dengannya. Maka antum jaga di jalan, juga tunjukkan kalau antum penuntut ilmu. Karena manusia memandang beda ikhwan. Orang-orang umum mereka ngebut-ngebut di jalan tidak akan dipedulikan. Tapi ketika kalian ngebut, ya datang teguran-teguran banyak. Itu santri kok ngebut-ngebut. Walaupun banyak orang-orang awam ngebut-ngebut. Karena beda. Maka sisi ini bersyukur. Karena pandangan mereka menginginkan ya namanya santri ya, seorang yang alim, taib, tidak urakan, tidak berandalan di jalan. 'Ala rislik. Al-khamisah wal 'ishrun ad-da'watu ila al-islami qabla al-qital. Seruan untuk masuk ke dalam Islam sebelum berperang. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mana bunyinya, Iqbal?
Tsumma ad'uhum ilal Islam, kemudian seru mereka ke dalam Islam, tidak langsung digempur. Taib, diseru terlebih dahulu. Karena tujuannya memang bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membunuh, menghanguskan, tidak. Tapi untuk menyuruh mereka agar tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala, agar mentauhidkan Allah. As-sadisa wal 'ishrun annahu masyru'un liman du'u qabla dzalika wa qutilu. Bahwasanya itu disyariatkan untuk diarahkan kepada orang-orang yang diseru sebelum peperangan, dan sebelum mereka, dan disyariatkan pula bagi orang-orang yang mau diperangi untuk didakwai terlebih dahulu. As-sabiyah wal 'ishrun ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu 'alaihim. Di sini pelajaran juga dakwah dengan hikmah. Pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepada mereka tentang apa-apa yang wajib atas mereka. Di situ bentuk hikmahnya bagaimana, kawan? Karena setelah menyeru kepada Islam, diperintahkan untuk berislam, maka tidak akan sempurna keislaman sampai apa? Sampai mereka menunaikan hal-hal yang diperintahkan. Maka setelah diperintahkan untuk masuk Islam, dan diberi pengajaran tentang hal-hal yang wajib atas mereka. Jadi tidak cukup kamu masuk Islam, setelah itu ditinggal begitu saja. Tidak. Tapi apa? Diberi pengajaran. Sehingga betul-betul mengetahui keagungan Islam dan mengetahui hak-hak yang wajib untuk dia tunaikan. Ats-tsamina wal 'ishrun al-ma'rifatu bihaqqillahi fil Islam, mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis di mana lafadznya ibrar, wa akhbirhum bima yajibu 'alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Dan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar apa itu, Zaki? Apa hak Allah Subhanahu wa taala yang paling dasar atas para hamba? Untuk beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Dalilnya Taib, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dalam hadis Mu'adz di awal kitab. At-tasi'ah wal 'ishrun thawabu man ihtada 'ala yadayhi rajulun wahid. Pahala. Yang dijanjikan atas siapa saja yang seorang mendapatkan hidayah dengan sebabnya. Diambil dari mana ini? Indak ya Ukasha. Kurang yang lengkap. La yahdiyallahu bika. Bikanya ini penting. Dengan sebabmu. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kemudian yang terakhir ats-tsalathun al-halifu 'alal futyah. Bersumpah pada suatu fatwa walaupun tidak diminta, mimbabit ta'kid, untuk menguatkan. Taib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah di sini untuk apa? Menguatkan khabar yang beliau sampaikan. Fawallah
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Taib, untuk semakin menguatkan hal tersebut agar betul-betul terpatri pada diri para sahabat radhiyallahu alaihim. Walaupun kita telah mengilmui bagaimana keimanan para sahabat, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah di sini untuk taukid, betul-betul menguatkan. Taib. Cuman halif ikhwan tidak sepantasnya untuk kemudian digunakan pada setiap ucapan, setiap fatwa atau setiap khabar, tapi digunakan untuk kemaslahatan dan faedah. Mungkin pada hal-hal yang seorang merasa aneh atau seorang kurang percaya, di situ dibutuhkan. Tayyib, barakallahu fikum. Ini 30 fawaid atau masail pada bab yang keempat. Yang belum sampai pada bab ini segera mengejar, kemudian dipahami apa-apa yang telah lewat, akhwan. Karena kita masih di bab-bab awal, di bab-bab awal. Tayyib, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.